informasi yang beredar di masyarakat mengenai pengunduran diri salah satu pimpinan KPK, Ibu Lili Pintauli Siregar. Perlu kami sampaikan bahwa informasi yang kami peroleh sampai dengan saat ini, pimpinan KPK, Ibu Lili Pintauli Siregar belum mengkonfirmasi perihal tersebut dan masih berkonsentrasi menjalankan tugasnya serta agenda-agenda penugasan lainnya untuk beberapa waktu ke depan. Adapun mengenai proses di Dewan Pengawas KPK, tentu KPK mendukung proses penegakan etik yang sedang berlangsung di Dewan Pengawas KPK sebagaimana tugas dan wewenang dari Dewan Pengawas KPK yang diatur di dalam Undang-Undang KPK pasal 37 huruf B besar. Dan tentu kita harus hormati seluruh proses yang sedang berlangsung dimaksud karena kami meyakini bahwa penegakan etik insan KPK adalah bagian dari upaya penguatan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan peneliti ICW Kurnia Ramadana, selamat sore Mas Kurnia. Selamat sore Mbak Rifana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Busro terlebih dahulu. Pak Busro, sebagai mantan pimpinan KPK, bagaimana kemudian Anda merespon ini lagi-lagi penerus Anda, pimpinan KPK periode sekarang, diduga melanggar kode etik, dugaan gratifikasi. Sebelumnya Lili Pintauli juga kita tahu pernah dapat sanksi karena pelanggaran etik, tapi ini terjadi lagi Pak Busro. Ya, pertama, siapa yang tidak menyesalkan terhadap skandal ini, ya. Kemudian kedua, saya ingin menyatakan bahwa ini tak terjadi, tidak lepas dari kondisi lemahnya penegakan kode etik di kalangan pimpinan KPK sendiri, ya. Di kalangan pimpinan KPK sendiri, tidak hanya pimpinan berlima itu, tapi juga pada sebagian struktural di bawahnya. Ketiga, ini harus segera diproses baik pelanggaran kode etiknya maupun dugaan pidananya sekiranya itu ada. Dan yang keempat, ini pelajaran yang sangat berharga jika mau memetik pelajaran bahwa proses seleksi pimpinan KPK yang periode 2019 itu atau yang menghasilkan pimpinan sekarang ini ternyata banyak bolong-bolongnya. Dan itu melukai rakyat Indonesia yang selama ini telah menjadi korban dari proses-proses korupsi yang semakin sistemik, terus terstruktur dan masif. Kasihan rakyat. Selalu dijadikan sapi perahan politik. Sementara itu. Oke, artinya ini adalah tindakan permisif ataupun tindakan permisif ini sudah terjadi dari pimpinan KPK sampai ke bawahnya begitu ya? Begitu yang Pak Busro ingin katakan? Iya, pimpinan KPK sampai ke sebagian struktur di bawahnya. Di kalangan pegawai KPK masih banyak SDM yang jujur, yang terlatih kejujurannya dan itu bekerja dengan penuh hikmat dan penuh kejujuran. Saya tahu tentang itu. Oke, artinya dengan kondisi sekarang ini, dengan dugaan pelanggaran etik yang lagi-lagi dilakukan oleh pimpinan KPK, ini akan melemahkan semangat tadi para pegawai KPK yang tadi Anda katakan masih jujur, masih berada di jalurnya, begitu mengikuti aturan, Pak Busro? Karena saya bergaul bertahun-tahun dengan mereka di dalam kantor itu, kalau toh mereka teman-teman itu kecewa sangat wajar, tetapi mentalitas mereka itu sudah teruji. Tidak mungkin mereka berhenti pada kekecewaan, mereka pasti akan berusaha bagaimana mengembalikan KPK pada masa kejayaan integritasnya masa lalu, itu bisa dikembalikan lagi. Syaratnya Dewan Pengawas itu perlu koreksi diri. Kalau KPK zaman dulu, undang-undang yang lama, itu kalau ada pimpinan KPK yang diduga melanggar kode etik, dibentuk komisi etik. Komisi etik ini terdiri dari jumlah terbesar unsur masyarakat. Nah, sekarang kita uji apakah Dewas mau mengadili sendiri kode dugaan etik oleh Lili itu, ataukah Dewas yang di situ ada guru besarnya juga akan menghormati demokrasi dengan menarik orang-orang yang terhormat dari masyarakat begitu. Oke, artinya ini ujian bagi Dewan Pengawas yang diisi oleh orang-orang yang katanya punya integritas, katanya punya rekam jejak yang sangat mumpuni begitu ya dalam bidang hukum. Mas Kurnia, saya ingin tanya, menurut ICW kali ini Dewan Pengawas ujiannya lebih berat, apakah mereka akan lebih keras menjatuhkan sanksi kepada Lili Pintauli
Atau justru sebaliknya karena sudah ada kabar burung bahwa Lili akan mengundurkan diri? Ya, yang pertama Mbak Rifana, kalau kita mengacu pada pasal 32 Undang-Undang KPK baru, sekalipun saudari Lili Pintauli Siregar ingin mengundurkan diri, namun kami tegaskan hal itu tidak akan menghentikan proses persidangan dugaan pelanggaran kode etik. Kenapa Mbak Rifana? Karena dalam Undang-Undang KPK, pimpinan KPK berhenti tatkala ada keputusan Presiden pemberhentian pimpinan KPK. Jadi, kalau kita mengacu pada statement Ibu Albertine Aho yang mengatakan sidang perdana tanggal 5 Juli atau 2 hari lagi, jadi kalau 2 hari ini tidak dikeluarkan keputusan Presiden, maka saudari Lili harus tetap digelar persidangan kode etiknya. Bagi kami, pimpinan KPK seperti Lili ini yang sebelumnya sudah pernah dijatuhi sanksi berat, maka pilihannya hanya satu, Mbak Rifana. Kalau memang itu terbukti, maka Dewan Pengawas harus meminta Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri. Namun permintaan pengunduran diri itu bukan sebelum persidangan kode etik. Tapi persidangan harus tetap digelar, disampaikan kepada masyarakat apa putusannya, kemudian diminta saudari Lili untuk mengundurkan diri. Kalau saudari Lili tidak berkenan untuk mengundurkan diri, kami juga sudah memikirkan solusi ketika hal itu terjadi. Kami berpikiran Dewan Pengawas harus menyurati Presiden Jokowi, melampirkan putusan sidang kode etik agar Presiden Jokowi mengeluarkan kepres pemberhentian atas dasar melakukan perbuatan tercela. Itu tercantum secara clear di dalam Undang-Undang KPK baru. Oke, artinya sidang etik harus tetap digelar oleh Dewan Pengawas meskipun yang bersangkutan ini mengajukan surat pengunduran diri ya. Meskipun Lili Pintauli Siregar sudah mengajukan surat pengunduran diri, sidang kode etiknya harus tetap berjalan. Tapi kalau misalnya kemudian Dewan Pengawas sepertinya maklum karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri, jadi kita tutup saja kasusnya. Ini bagaimana Mas Kurnia? Tentu itu kalau terjadi, maka Dewan Pengawas melanggar kode etik yang mereka sendiri perbuat. Karena di dalam kode etik lihat secara jelas insan KPK, salah satunya adalah Dewan Pengawas harus bertindak profesional. Jadi tidak ada dasar bagi Dewan Pengawas untuk menghentikan proses persidangan kode etik. Bahkan dari sana, jika nanti kesalahan dari Lili terbukti dalam proses persidangan, kami mendorong agar Dewan Pengawas juga melaporkan peristiwa itu ke penegak hukum. Karena Mbak Rifana, dugaan penerimaan tiket MotoGP beserta sejumlah fasilitas itu bukan hanya persoalan etik, namun sudah masuk dalam ranah pidana dan itu diatur secara jelas dalam Undang-Undang Tipikor dikategorikan sebagai perbuatan suap atau gratifikasi. Bahkan itu bukan Dewan Pengawas yang mengusutnya, melainkan Sedemikian Penindakan KPK, Kepolisian Republik Indonesia atau Kejaksaan Agung. Oke, Pak Busro, saya ingin tanya bahwa dengan surat pengunduran diri ini tidak menghilangkan tindak pidana korupsinya, tidak menghilangkan pelanggaran kode etiknya, tapi yang bersangkutan kabarnya sudah mengundurkan diri. Apakah kemudian nanti akan kesulitan untuk bisa mengusut tindak pidana korupsinya ini, Pak Busro? Pertama, tidak mungkin Dewas itu akan menerima pengunduran diri itu dengan konsekuensi bahwa peradilan pelanggaran kode etik Lili itu kemudian berhenti di situ. Kalau itu terjadi, ya tamat pada Dewan Pengawas. Tapi kita masih optimis. Satu, kemudian yang kedua, kalau nanti ketika sudah disidang dan terbukti, itu Dewas perlu membuat rekomendasi yang keputusannya itu memberhentikan dengan tidak hormat. Jadi membuat keputusan itu adalah Dewas, disampaikan kepada Presiden. Seperti kata Kurnia tadi. Nah, kita tunggu Presiden, secepat-cepatnya Presiden harus merespon. Ketiga, dugaan tentang gratifikasi itu, saya berpendapat melihat pimpinan KPK sekarang ini berlima itu dan beberapa jabatan struktural di bawahnya, maka dugaan gratifikasi itu perlu dipertimbangkan dengan seksama. Kami pun selaku unsur masyarakat sipil bersama-sama
sekarang ini sedang melakukan konsolidasi yang intinya terhadap dugaan pidana itu kita percayakan kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri. Kami punya kepercayaan pada pimpinan Polri sekarang daripada diproses ke dalam KPK sendiri. Oke, jadi diserahkan ke kepolisian ya untuk mengusut tindak pidana korupsinya. IPK-nya lebih tinggi kepolisian daripada KPK sekarang ini. Ini akibat dari proses demoralisasi secara internal yang terjadi khususnya di pimpinan KPK, tapi itu tidak lepas, jangan sampai masyarakat kemudian lupa, ini tidak lepas dari proses-proses politik sebelumnya yang memang sudah terbukti lewat undang-undang KPK yang baru itu, pemerintah dan DPR itu tidak menghendaki KPK yang independen dan berintegritas. Nah, sekarang tambah satu kasus ini. Oke, tapi Pak Busro saya ingin tanya, apakah kemudian menurut Anda Lili Pintauli Siregar memang menyerahkan surat pengunduran dirinya untuk menutupi tindak pidana korupsinya ini supaya tidak usah diusut tindak pidana korupsinya sehingga dia kemudian cepat-cepat memberikan surat pengunduran diri pada KPK? Itu kewenangan moral, kewenangan hukum dari Mabes Polri ya untuk mengusutnya ya. Andaikan itu betul tidak menjadi penghalang bagi Mabes Polri untuk tetap mengusut dugaan gratifikasi karena ini masuk klaster pidana. Dan kita berharap betul pada pimpinan Polri sekarang ini, ayo masyarakat terus mendukung Bapak selaku Kapolri ketika sekarang ini KPK semakin pada titik nadir. Oke, Mas Kurnia, saya ingin tanya ya. Ini tindak pidana korupsinya ini menjadi ruwet ketika Anda dan teman-teman ICW kabarnya dapat informasi bahwa ada upaya pihak dari Lili Pintauli menghilangkan jejak gratifikasi dengan membayar tiket ke Pertamina yang tadinya sebetulnya ini diberikan kemudian karena ketahuan kemudian ada upaya seolah-olah itu dibayarkan ke Pertamina. Anda dapat informasi itu? Itu masih informasi yang kelas kategorinya dugaan. Pak Busro, ini saya ke Mas Kurnia. Polri melakukan proses penyelidikan. Pak Busro, saya tanya ke teman-teman ICW. Untuk itu, maka harus ditindaklanjuti dan Dewan mesti bekerja sama dengan Kedeputian Penindakan, jadi secara paralel. Sisi mengusut dugaan pelanggaran kode etik, satu sisi mengusut tindak pidana berupa dugaan suap atau gratifikasi. Dan hal itu menjadi sangat penting karena menjadi sangat miris jika pimpinan KPK yang dibebankan tugas memberantas korupsi justru melanggengkan dan melakukan praktik korupsi itu sendiri. Jadi kami juga menghimbau kepada saudari Lili Pintauli Siregar untuk tidak menghindar dari proses etik dengan cara mengundurkan diri seperti itu, karena hal itu akan dicatat sejarah dan tindakan yang amat sangat memalukan bagi seorang pimpinan instansi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian, Mbak Rifana. Tapi Mas Kurnia, Anda mendengarkan bahwa ada informasi berusaha untuk menutupi jejak begitu ya dengan membayarkan tiket itu kepada Pertamina? Iya, saya sempat membaca pemberitaan itu. Jadi saya rasa itu tidak lagi berguna karena Dewan Pengawas sudah memutuskan bahwa peristiwa penerimaan tiket tersebut naik ke dalam proses persidangan. Mbak Rifana, di dalam peraturan Dewan Pengawas disampaikan, jika Dewan Pengawas memutuskan satu peristiwa ke dalam proses persidangan, maka Dewan Pengawas sudah memiliki cukup bukti. Itu yang menarik, bukti tersebut yang nanti kalau seandainya terbukti akan menjerat dua peristiwa sekaligus. Peristiwa etik yang kami dukung agar rekomendasi dari Dewan Pengawas atau putusannya permintaan mengundurkan diri saudari Lili. Yang kedua juga bersinggungan dengan tindak pidana. Jika itu sudah diungkapkan kepada masyarakat oleh Dewan Pengawas, maka penegak hukum harus segera bergerak. Siapapun aparat penegak hukumnya. Kami tentu mendorong juga KPK meskipun satu sisi kita tidak yakin pimpinan KPK tahu untuk menindaklanjuti putusan Dewan Pengawas dengan memerintahkan surat perintah penyelidikan
dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh saudari Lili Pintauli Siregar. Oke, itu tadi pesimismenya Mas Kurnia ya, bahwa di internal pimpinan KPK belum tentu mau menindaklanjuti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pimpinannya sendiri. Saya akan tanya nanti ke Pak Busro, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada mantan pimpinan KPK, Busro Mukodas, dan peneliti ICW Kurnia Ramadana. Saya mau ke Pak Busro. Pak Busro, tadi Mas Kurnia mengatakan bahwa dia juga mendengar ya di pemberitaan ada upaya penghilangan jejak dari Lili Pintauli Siregar soal dugaan gratifikasi ini dengan cara seolah-olah membayar tiket ke Pertamina. Bagaimana seorang pimpinan KPK melakukan kamuflase dengan menutupi jejak gratifikasi dengan cara seperti itu, Pak Busro? Kalau itu terbukti, itu suatu fakta yang sangat rendah sekali keadaban, moralitas, kejujuran pimpinan KPK. Satu, kemudian yang kedua, untuk memastikan, ya biarlah penegak hukum bersama-sama masyarakat sipil untuk mengawasinya juga. Kami akan aktif di situ juga untuk melakukan penyelidikan-penyidikan. Tidak hanya kepada Lili, tetapi juga kepada perorangan atau instansi yang disebut-sebut dalam berita itu. BUMN manapun juga itu. Itu harus dibongkar secara struktural, ke samping, ke kanan, maupun ke atas. Itu karakter korupsi itu mesti struktural, pasti, tidak mungkin tidak. Nah, selain itu saya ingin menegaskan kembali, kurang pelajaran apa lagi dong bagi DPR dan pemerintah itu jika proses seleksi pimpinan-pimpinan kenegaraan itu berjalan dengan proses-proses yang tidak transparan. Ini pelajaran, dan mumpung tahun depan kan pimpinan KPK yang sekarang ini sudah harus berakhir dan kemudian dibentuk panselnya. Saya minta menghimbau agar pansel ini jangan sepihak oleh Istana Negara karena sudah terbukti banyak masalah-masalah tentang hasil-hasil proses pansel ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada Dewas. Jika Dewas respect terhadap penegakan etik, maka Dewas jangan sendirian berlima, tapi harus merekrut tokoh-tokoh luar yang independen, terbukti ya moralitasnya ada, bergabung dalam Dewas seperti yang dulu itu ada komite etik dan itu akan mengangkat derajat Dewas sendiri. Oke, Pak Busro, tapi dengan Dewas berani menaikkan status kasus ini ke persidangan begitu ya. Kalau menurut Mas Kurnia tadi berarti Dewas itu sudah mengantongi bukti-bukti yang cukup kuat begitu ya. Seberapa berani sebetulnya Dewas kemudian nanti menjatuhkan sanksi kepada Lili Pintauli Siregar? Seberapa berani, marilah kita lihat pada kasus-kasus yang dulu, apakah Dewas pernah memberikan sanksi yang proporsional adil terhadap ketua KPK yang sekarang ini. Dalam kasus misalnya dulu mengenai helikopter itu. Ya, satu. Kemudian yang kedua, kita lihat apakah kalau Dewas nanti mengandungi bukti itu akan dikembangkan secara struktural atau tidak. Maka kita tolong Dewas kalau mau, yaitu ada 3 orang lah dari luar, dan kemudian ketika temuannya itu terbukti, laporkan kepada kepolisian. Dan begitu aja. Masyarakat itu punya hak untuk memperoleh informasi yang jujur, memperoleh penegakan hukum dalam praktek yang jujur, karena masyarakat ini yang terus tipu terus, jadikan sapi perahan politik dalam pemilu pilkada, tapi setelah itu terjadi korupsi dan kebohongan oleh pejabat publik termasuk di KPK ini. Oke, Mas Kurnia, apakah menurut Anda ada upaya meminimalisasi ataupun memagari kasus pelanggaran etiknya Lili Pintauli Siregar ini supaya tidak terlalu mencemarkan nama KPK, tidak terlalu membuat heboh, sehingga ya diminimalisir hanya di Dewas saja. Tidak perlu tadi seperti sarannya Pak Busro mengambil tokoh-tokoh dari luar untuk sama-sama dalam komite etik menyidang kasus ini. Ada upaya seperti itu tidak sih Mas Kurnia? Ya, yang pertama Mbak Rifana, tanpa ada persidangan kode etik saudari Lili ini, nama KPK memang sudah tercemar sejak pimpinan KPK baru dan revisi Undang-Undang KPK. Lalu kemudian yang kedua Mbak Rifana, ini menarik sekali untuk kita lihat lebih lanjut. Pada tanggal 5 Juli tahun 2022 nanti, siapa majelis yang akan menyidangkan kode etik tersebut?
Oke. Ini penting Mbak Rifana, karena 1 di antara 5 anggota Dewan Pengawas ada pihak yang pernah menduduki posisi panitia seleksi pimpinan KPK yang memilih Saudari Lili Pintauli Siregar. Tentu ini harus menjadi perhatian Dewan Pengawas untuk memastikan Majelis Persidangan Kode Etik dapat dijamin independensinya dan tidak terlibat atau tidak punya nuansa konflik kepentingan. Jangan sampai justru jika yang bersangkutan ditunjuk menjadi majelis sidang kode etik, pendapatnya justru ingin meminimalisir atau ingin melokalisasi agar Saudari Lili tidak terkena sanksi etik tersebut. Ini menjadi hal krusial dan sekaligus menjadi ujian bagi Dewan Pengawas karena selama ini benar saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Busro Mukodas, putusan sidang kode etik Dewan Pengawas tidak pernah menghasilkan putusan yang memberikan efek jerah dan terbukti dalam konteks Saudari Lili Pintauli. Kita bisa melihat beberapa bulan yang lalu, Dewan Pengawas hanya menjatuhkan sanksi berupa pemotongan gaji. Dan terbukti beberapa bulan kemudian, Saudari Lili jika nanti persidangannya membuktikan kesalahannya, ternyata tidak memberikan efek jerah. Justru lebih tindakan yang bersangkutan menerima dugaan gratifikasi berupa cash perhelatan MotoGP. Demikian, Mbak Rifana. Baik, artinya keputusan Dewan Pengawas ini nanti akan menjadi pertaruhan begitu ya, apakah akan memberikan efek jerah? Karena sebelumnya keputusan-keputusan Dewan Pengawas ini tidak memberikan efek jerah, malah cenderung kemudian diulangi lagi oleh para pimpinan KPK. Pak Busro, terakhir saya ingin tanya, dampaknya apa bagi KPK kalau kemudian nanti Dewan Pengawas tidak betul-betul serius berkomitmen untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada Lili Pintauli Siregar, menurut Anda? Dampaknya tidak hanya kepada pimpinan KPK saja yang sejak awal dipilihnya sudah memiliki beban moral yang sangat kompleks, sangat pelik, ya. Tapi juga bebannya kepada masyarakat. Masyarakat semakin lama disakiti gitu loh. Karena pelakunya ini pelaku pimpinan lembaga negara. Kemudian yang ketiga juga berdampak kepada istana yang tidak bisa lepas handuk begitu. Inilah hasil seleksi yang panselnya dibentuk oleh Presiden. Oleh karena itulah maka ke depan ini harus menjadi koreksi total bahwa kasus ini, skandal ini itu hanya bisa diatasi jika pansel KPK yang setahun lagi kurang lebih itu akan dibentuk, jangan semata-mata selera dari Presiden Republik Indonesia. Masyarakat sudah semakin tahu bahwa 2024 akan terjadi pemilu, ya, pemilu. Tidak mungkin masyarakat tidak memperoleh perlindungan hukum berupa kejujuran, termasuk kejujuran di dalam memilih pansel yang betul-betul teruji. Tidak ada konflik interest dan punya sikap integritas yang tegas. Jangan hanya memikirkan popularitas dan lain-lain. Oke, ini dampaknya bukan hanya untuk KPK tapi bagi masyarakat juga ya yang berhak mendapatkan keadilan. Mas Kurnia, dampaknya apa kalau dengan adanya kasus pelanggaran etik yang berulang kali ini terjadi dilakukan oleh pimpinan KPK, tentu saja selain citra KPK akan semakin buruk begitu ya, indeks kepercayaan publik semakin buruk. Dampak lainnya apa menurut Mas Kurnia dan teman-teman ICW? Iya, dampak lainnya kan tidak mungkin Mbak Rifana ke depan dugaan pelanggaran kode etiknya bisa lebih banyak dan bisa lebih parah terjadi di KPK, baik dilakukan oleh pimpinannya, struktur kedeputian sampai pada pegawai-pegawai KPK. Mbak Rifana, kalau kita tarik setidak-tidaknya 3 tahun terakhir, seandainya perbuatan Lili Pintauli terbukti dalam proses sidang kode etik, maka sudah ada 4 pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 5 pimpinan KPK. 2 pelanggaran kode etik itu dikoleksi oleh saudara Firly Bahuri. Dan maka dari itu ke depan kalau persidangan ini membuktikan, maka saudari Lili berhasil mengikuti rekam jejak atasannya, yaitu Pak Firly Bahuri. Tentu ini sangat mirip dan ini sudah diprediksi sejak awal. Maka dari itu ke depan memang untuk sadar akan integritas menjadi hal yang penting. Bagi kami Mbak Rifana, bahkan bukan hanya saudari Lili yang pantas untuk mengundurkan diri. 4 pimpinan KPK lainnya mestinya juga menanggalkan jabatannya karena sudah semakin membuat keruh pemberantasan korupsi dan semakin memperkecil ruang harapan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian Mbak Rifana.
Isu mundurnya Lili Pintauli Siregar mulai santer terdengar. Lili dikabarkan sudah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Firly selaku Ketua KPK. Meskipun begitu, Firly Bahuri menyatakan belum mengetahui isu rencana pengunduran diri koleganya Lili Pintauli Siregar. "Wah, saya belum tahu," kata Firly di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Kamis 30 Juni 2022. Melansir Tempo.co, Firly Bahuri tak menjawab lugas mengenai kabar Lili sudah mengirimkan surat pengunduran diri kepadanya. Firly mengatakan, kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan Lili saat menonton MotoGP di Mandalika sedang diproses oleh Dewan Pengawas KPK dan sidang dijadwalkan digelar Selasa 5 Juli 2022 mendatang. Itu sedang dilakukan pemeriksaan oleh Dewas, yang pasti adalah KPK berkomitmen menyelesaikan perkara itu, kata Firly Bahuri. Dewas memutuskan menaikkan status penanganan perkara dugaan penerimaan gratifikasi oleh Lili Pintauli di MotoGP Mandalika ke tahap sidang etik. Lili diduga menerima fasilitas berupa tiket dan penginapan saat menonton ajang balapan motor tersebut. Sebelumnya, Lili sudah divonis melakukan pelanggaran berat karena berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjung Balai, M. Syahrial, yang sedang menjadi tersangka KPK.